Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku kelas 6B, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 10 Februari. Kita akan membahas, ini masih tentang 6G, bukunya buku 6G, temanya kepemimpinan, dan hari ini kita akan membahas subtema 3. Subtema 3 ini mempunyai judul Ayo Memimpin. Ya, ini ajakan, ayo memimpin. Ya. Kenapa ayo memimpin? Ya berarti kita suatu saat nanti ini akan menjadi pemimpin. Semua dari kita itu akan menjadi pemimpin. Ya, paling kecil menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ya, siapa tahu nanti dari 6B ini ada yang jadi pemimpin keluarga. Itu yang laki-laki jadi pemimpin keluarga. Ada yang jadi pemimpin negara mungkin, pemimpin sebuah kota, memimpin sebuah perusahaan, atau memimpin sebuah lembaga, nanti siapa tahu. Ya, yang jelas dari kita semua ini insya Allah semuanya akan jadi pemimpin. Ya, yang minimal tadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, di subtema kali ini tujuan materinya masih sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu pubertas, ya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan mempelajari cara menghindari penyakit yang berhubungan dengan pubertas. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita akan pelajari nilai Pancasila dari sila ke-5. Kemudian menggali isi teks pidato. Hari ini kita akan belajar cara menyimpulkan pesan yang ada pada pidato. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis peran dan posisi Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, hari ini di bidang pendidikan, apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia di bidang pendidikan bagi ASEAN. Ya, baik, kita langsung ke yang pertama, yaitu penerapan nilai kekeluargaan sesuai dengan Pancasila. Nah, ini bagi dua, ada nilai-nilai kekeluargaan ini yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, ini di masyarakat yang lain, maksudnya di negara lain, ini bahkan ada yang tidak ada. Ini bukan hanya ada beberapa yang khas dari Indonesia. Kita bahas nanti. Kemudian yang kedua ini adalah penerapan nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini kita bahas yang satu ya. Nilai kekeluargaan dulu ya, yang nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah empati. Ya. Apa itu empati? Ya. Empati itu apa? Empati itu adalah memahami dan merasakan penderitaan atau sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Ya, misalkan ada teman kalian yang sedang susah atau sedang sedih, ya, kalian merasakan, kemudian kalian menghiburnya, itu disebut dengan empati. Ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian. Ya, tentu keberanian ini keberanian dalam hal yang positif. Ya, itu tidak semua keberanian harus kita tunjukkan. Ya, kalau keberanian dalam hal yang negatif jangan. Ya. Kemudian kesetaraan. Kesetaraan yaitu percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak dan hak yang sama. Ya. Nah, keadilan, sudah jelas ya. Kemurahan, ini maaf kurang. Kemurahan harusnya kemurahan hati. Kemurahan hati ini misalkan memberikan bantuan kepada orang lain, baik materi maupun non materi. Materi itu ya berupa benda, ya bisa memberikan uang, memberikan benda-benda yang lain. Kalau non materi yang tidak berwujud, misalkan memberikan semangat, ya, mendoakan orang lain. Baik. Maaf, ini Elan tadi mengacungkan tangan, ada yang bisa dibantu atau kenapa? Atau kepencet? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tolong menolong. Ya jelas kalau tolong menolong juga dianjurkan dalam agama ya. Tapi tolong menolong adalah tolong menolong dalam
kebaikan, ya. Jangan tolong-menolong dalam kejahatan atau yang tidak baik. Seperti kemarin di pembelajaran kemarin itu ada tolong-menolong ketika ulangan, ya. Memberikan jawaban ke orang lain ketika ulangan itu kan tolong-menolong. Tapi tolong-menolong seperti itu tidak baik tentunya, ya. Kemudian lanjut lagi, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini yang harus kita terapkan, ya, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya adalah selalu tolong-menolong terhadap orang lain. Kemudian berteman tanpa membedakan suku dan agama. Ya, berteman dengan siapa saja, ya, tanpa membedakan suku dan agamanya. Kemudian saling menghargai, kerjasama atau bergotong royong. Nah, ini yang Bapak tadi singgung. Gotong royong ini tidak semua masyarakat di dunia ini mempunyai sifat gotong royong. Ya, Indonesia beruntung, ya. Kita punya sifat gotong royong, ya, melaksanakan suatu secara bersama-sama itu tidak dimiliki oleh semua warga dunia. Ada beberapa masyarakat di dunia yang lebih individualistis, artinya kehidupan di masyarakat mereka itu lebih mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini sudah jelas, ya, bermusyawarah untuk mufakat, dan yang terakhir menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, baik, kita lanjut, ya. Nah, berhubungan dengan tadi, nilai apa saja yang terkandung dalam sila kelima? Sila kelima lambangnya adalah nih, ya, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, ya. Nah, terkandungnya apa saja? Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kok sesama ini? Sesama, ya. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan menuntut hak tanpa mengerjakan kewajiban, ya. Itu juga sebaliknya, jangan menjalankan kewajiban tapi tidak mau haknya dipenuhi, itu juga salah. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Kemudian menghormati orang lain, kemudian suka menolong orang lain. Nah, tidak bersikap boros, ini juga penting, ya. Kemudian tidak menggunakan hak untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Hak kita itu ada, tapi kepentingan umum juga ada. Contohnya begini, kalian mempunyai hak di rumah untuk bersantai, mendengarkan musik, menonton film, dan lain sebagainya. Tapi hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain, ya, kepentingan umum. Misalkan kalau kalian senang musik, jangan menyetel volumenya terlalu kencang, karena itu bisa mengganggu kepentingan umum, ya. Itu yang harus diperhatikan juga, ya. Jangan sampai hak kita itu tidak menghargai hak orang lain. Yang berikutnya adalah kerja keras, dan terakhir menghargai hasil karya orang lain. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, ini yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila kelima. Nah, berikutnya adalah ini cara menyimpulkan pesan dalam pidato. Ya. Dalam pidato ini ada tentu pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca pidato. Ya. Nah, pesan ini biasanya adanya pada bagian isi atau inti pidato. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ada pembuka, ada isi, kemudian ada penutup. Nah, biasanya pesan ini adanya di isi pidato. Nah, kemudian cara menyimpulkan pesan dalam pidato bagaimana? Yang pertama, biasanya pesan dalam pidato itu berbentuk ajakan atau imbauan. Ya, misalkan, marilah kita menjaga kebersihan rumah, marilah kita menjaga kebersihan sekolah. Ya, itu ajakan atau imbauan, ya. Atau bisa juga larangan, ya, misalkan janganlah kita menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Itu biasanya pesan-pesan seperti itu. Kemudian yang kedua, kadang pesan dalam pidato itu disampaikan secara tersirat. Tersirat itu maksudnya tidak dituliskan di pidato secara langsung, tapi kita bisa mengambil kesimpulannya.
Ya, baik, setelah ini kita bahas yang kedua ini ya. Di contoh nanti ada. Kemudian yang berikutnya adalah pesan dalam pidato diperoleh dengan menemukan informasi penting dalam pidato lebih dulu. Jadi, ketika kalian menyimak pidato, mendengar pidato, nah, kalian simak, terutama isinya, kemudian temukan informasi-informasi penting yang ada dalam pidato itu. Biasanya, informasi penting tersebutlah yang menjadi pesan dalam pidato tersebut. Ya. Nah, yang terakhir, setelah kalian menemukan informasi pentingnya, buatlah kesimpulan dari pidato yang kalian simak. Ya, baik. Setelah ini Bapak akan menunjukkan sebuah teks pidato, ya. Baik. Nah, tugas kalian ya membaca, kemudian kira-kira apa pesan yang terkandung dalam pidato tersebut? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang memberikan pidato ini? Ya, siap ya. Setelah ini Bapak akan tanya, siapa saja nanti Bapak tanya ya. Apa namanya? Pidatonya ini dalam berbentuk tulisan ya, siap. Bapak tampilkan pidatonya, silakan dibaca pidatonya. Nah, silakan dibaca pidatonya, disimak pidatonya, ya. Baik. Tadi yang disebutkan atau dibahas di materi, ya, ketika menyimak pidato atau membaca pidato, baca dulu semuanya, kemudian di bagian isi atau intinya kalian temukan informasi-informasi penting. Nah, kemudian pidato biasanya pesannya itu bisa berupa ajakan, bisa berupa himbauan, atau bisa berupa larangan. Ya, coba kalian baca di sini. Kira-kira pesannya apa? Nah, silahkan. Bapak beri waktu 1 menit cukup ya untuk membaca pidatonya. Baik, sambil lihat di sini. Oke, ada chat. Saya pakai headset. Nah, terima kasih ini sudah bergabung dan juga yang sudah mengaktifkan videonya ya. Nah, baik. Ada yang sudah menemukan apa pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang membacakan pidato ini atau membuat pidato ini? Silahkan boleh diaktifkan mikrofonnya. Apa kira-kira pesan dari pidato ini? Mengajak siswa agar lebih semangat dalam belajar. Boleh, oke. Dari Siva ya, mengajak siswa agar lebih semangat dalam belajar. Baik, betul. Ya, ada lagi soal ini di pidato ini banyak pesannya ya. Dari Siva tadi betul. Yang lain silakan tambahkan pesan dari Gapailah cita-citamu pembuat pidato ini. setinggi-tingginya. Siapa itu ya yang tadi bersuara? Jibril ya? Iya, Pak. Betul, Jibril. Jadi di sini ada nih di paragraf keempat ya, betul. Gapailah cita-citamu setinggi-tingginya. Ini pesan yang ingin disampaikan? Betul, ya baik. 2 orang sudah menjawab, Siva dan Jibril. Terima kasih. Ada yang lain lagi yang bisa menambahkan apa pesan yang ingin disampaikan dari teks pidato ini? Silahkan. Tadi dari Siva semangat belajar, dari Jibril menggapai cita-cita. Ada lagi yang lain? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Maaf, tadi siapa yang menjawab? Saya, Pak. Siapa saya? Itu Bapak nggak kelihatan dari sini. Siapa ya? Namanya siapa? Oh, Fahim. Fahim ya, betul. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Betul. Ini pesan yang ingin disampaikan dari teks pidato ini. Ya, sebenarnya di sini banyak pesannya. Baik, terima kasih tadi Siva, Fahim, dan Jibril ya sudah menjawab. Ya, di sini satu ya, kalau kalian lihat yang Bapak tunjuk ya, bukan tunjuk. Nah ini ya,
belajarlah dengan sungguh-sungguh, betul ya. Kemudian sini bisa nih pesannya, perbaharuilah semangat kalian, betul ya. Tuntaskanlah setiap pelajaran dan terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan sekolah, bisa juga ya. Kemudian yang tadi betul, yang ini, gapailah cita-citamu setinggi-tingginya. Kemudian bekerja keraslah dan sebagainya ya. Tadi betul yang sudah kalian sampaikan tadi, itu pesan yang disampaikan dari teks pidato ini. Ya, baik anak-anak 6B, alhamdulillah pinter-pinter ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, dalam berpidato tentu ini karena harus praktek ya, harus praktek pidato supaya kalian terbiasa untuk berbicara di depan umum. Tapi nanti mungkin ya kalau kita sudah kita buka bisa berpidato. Kalau di sini pidato satu-satu nanti tidak keburu waktunya. Ya, baik. Nah, pidato ini harus dilatih dari sekarang karena siapa tahu nanti kalian jadi pemimpin. Pemimpin itu harus berpidato, harus memberikan pidato di depan orang banyak. Kalau tidak dilatih dari sekarang, nanti ketika kalian ditunjuk untuk berpidato, gugup ya, atau tidak siap, ya, grogi dan lain sebagainya. Nah, termasuk pimpinan negara-negara di ASEAN ini mereka harus bisa untuk menyampaikan pidato ya. Kadang pidatonya hanya di hadapan menteri mereka. Kadang pidatonya disiarkan secara langsung di depan televisi. Nah, kalau mungkin tidak terbiasa pidato, ya akan gugup nanti, gemeteran, ya, nah, dan lain sebagainya. Berkeringat dingin padahal pakai AC. Kalau orang tidak biasa berbicara di depan umum, itu bisa terjadi hal-hal tersebut. Ya, maka nanti kalau ada kesempatan, latihanlah untuk berbicara di depan umum. Ya, baik. Nah, berbicara tentang negara ASEAN, ini Indonesia seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Ya, ada 5 negara yang mendirikan ASEAN. Ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ya. ASEAN ini didirikan pada tahun 1957. Tempatnya dulu di Bangkok, di Thailand. Ya. Hanya ada 5 negara dulu yang mendirikan ASEAN. Ya, diwakili oleh masing-masing perwakilan negaranya. Indonesia saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik, ya, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Bapak Adam Malik ini mewakili Indonesia. Ya. Kemudian dari Singapura ada S. Rajaratnam. Kemudian dari Thailand ada Tanat Koman. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Ini 5 perwakilan yang akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi di ASEAN, namanya adalah ASEAN. Di Asia Tenggara, namanya adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ya. Nah, sejak dibentuk tahun 67, Indonesia dan negara-negara lain ini sudah melakukan berbagai kerjasama ya untuk kemajuan ASEAN di berbagai bidang. Sampai sekarang ASEAN sudah mempunyai anggota yaitu sebanyak 10 negara. Ya, dari tadinya 5 sekarang jadi 10. Nah, termasuk di bidang pendidikan. Ya, peran Indonesia di bidang pendidikan dalam kerjasama ASEAN ini sangat penting. Apa saja perannya? Baik, yang pertama, Indonesia itu berperan dalam menentukan kurikulum pendidikan berorientasi perdamaian dunia dan HAM. Ya, ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sana dijelaskan ya atau ditekankan bahwa ya perdamaian atas dunia harus penjahat atas dunia harus dihapuskan ya, itu mendasari adanya kurikulum pendidikan berorientasi perdamaian dunia dan HAM, hak asasi manusia. Kemudian, nah ini yang mungkin suatu saat kalian harus coba ya melakukan pertukaran pelajar sesama anggota ASEAN. Tentu ini kesempatan yang bagus buat kalian ya, nanti mungkin kalau sudah SMP atau SMA atau mungkin kuliah ini bisa terjadi pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar ini pelajar dari Indonesia itu diberikan kesempatan untuk
menempuh pendidikan di negara, misalkan di negara Malaysia. Nanti pelajar dari Malaysia itu datang ke Indonesia. Mereka bertukar tempat belajarnya, bertukar sekolahnya selama beberapa waktu. Dan itu biasanya mendapatkan beasiswa serta diberikan uang saku ya untuk melakukan pertukaran pelajar ini. Ya. Dan ini tentu mempunyai banyak manfaat ya bagi pelajar sendiri maupun bagi negara. Ya, bagi pelajar ya tentu punya kesempatan yang bagus untuk mengenyam pendidikan di negara lain, mengenal budaya di negara tersebut. Bagi negara, keuntungannya melakukan pertukaran pelajar adalah bisa mempererat kerjasama atau hubungan di antara dua negara tersebut. Ya, siapa tahu nanti kalian ketika SMP, SMA atau kuliah terpilih untuk jadi pertukaran pelajar, misalkan dengan Brunei, berarti kalian nanti ke Brunei, jadi disediakan tempat tinggal, sekolah dan sebagainya di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, ini membentuk kelompok peneliti dengan negara lain. Misalnya, Indonesia mengajak Singapura untuk meneliti kualitas padi di Indonesia. Ya, ini juga sudah dilaksanakan ya. Jadi ini di antara banyak 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Ya. Nah, tadi berbicara tentang pertukaran pelajar, tentu pertukaran pelajar ini ya yang dilakukan atau yang dipilih adalah pelajar-pelajar yang masih remaja ya, yang masih dalam usia belajar. Ya, nah ngomong-ngomong remaja, nah kita akan lanjutkan lagi sekarang. Ini masih berhubungan dengan pubertas ya. Ini karena kalian akan memasuki masa remaja, ada yang sudah mungkin memasuki, ada yang sedang memasuki, dan ada yang baru mau memasuki masa remaja ini, dan ditandai dengan pubertas. Tapi yang sudah dibahas kemarin bahwa pubertas ini akan dialami oleh semua orang. Nah, tinggal bagaimana cara kita melindungi diri dari berbagai penyakit pada masa pubertas. Karena masa pubertas ini rawan terkena penyakit, ya, karena adanya perubahan hormon atau perubahan hormon yang ada di dalam tubuh kita, ya. Misalkan kalau remaja pada pubertas itu rawan untuk terkena jerawat. Maka caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk melewati masa pubertas dengan baik. Yang pertama, ini tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat. Ya, tidak boleh menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Kemudian, gunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat agar tidak lembab. Ya. Kemudian, ganti pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari. Jangan dari pagi sampai malam dipakai lagi, ya, diganti. Kemudian, mandi secara teratur pagi dan sore hari. Ya, jangan mentang-mentang sekarang lagi belajar online, ini ada yang belum mandi lagi sekarang. Nggak boleh ya, tetap mandi ya, mandi tetap ya setiap hari ya, pagi dan sore hari ya. Jangan karena belajarnya online, ini masih ada yang bangun tidur langsung buka Zoom, langsung online ya, mandi dulu ya. Itu bisa mencegah kita dari berbagai penyakit ya, penyakit kulit, jerawat dan lain sebagainya. Kemudian bersihkan tubuh menggunakan air bersih. Ya iyalah air bersih gitu ya, masa air yang kotor gitu kan. Maksudnya ya kalian sudah besar, jangan main hujan-hujanan, mentang-mentang musim hujan dan hujanan. Airnya limpasan dari genteng rumah. Nah, akhirnya nggak bisa deh tubuhnya bersih karena airnya pun belum tentu bersih. Ya. Kemudian menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini dari mulai makanan, kemudian juga istirahat yang cukup. Ya. Jangan sampai terlalu banyak bergadang. Ya. Masa anak-anak begadang, ya. Tidur jam 11, jam 1 malam, ya. Itu jangan. Ya.
selain tidak bagus buat kesehatan, juga tidak bagus untuk kehidupan agama kalian. Nanti kalau tidur jam 1 malam, subuh jam berapa? Ya, nanti kesiangan subuhnya. Kemudian, nih yang penting lagi, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, ini jangan, ya, jangan dibiasakan ketika kalian ingin buang air kecil ditahan, ya, sampai benar-benar kepengen baru ke kamar mandi, ini jangan, ya. Ini bisa menyebabkan berbagai penyakit, ya. Ketika kalian merasa ingin buang air kecil, sudah ke kamar mandi, ya. Biasanya kalau di sekolah kan sering banget ketika belajar tiba-tiba Pak, Bu, izin ke kamar mandi ya, kamar mandi. 10 menit kemudian begini lagi, ya. Nah, itu benar-benar kamar mandi ya atau tidak ya Bapak nggak tahu, ya. Tapi tidak baik untuk menahan keinginan untuk buang air kecil. Nah, tips yang lainnya ada di gambar ini, ya. Yang pertama adalah rajin beribadah, ya. Ini tentu akan lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tips sukses menghadapi pubertas adalah tanya kepada orang yang tepat, ya, kepada orang tua kalian misalkan. Itu yang paling tepat saat ini adalah bertanya kepada orang tua kalian. Misalkan ada perubahan-perubahan dari diri kalian yang kalian nggak tahu, tanyakanlah kepada orang tua kalian, ya. Yang laki-laki, yang perempuan, ya tanyakan ke orang tua kalian, ya. Jangan nanya ke teman-temannya, ya. Lebih baik ke orang tuanya, karena jadi temannya memang sama-sama tidak tahu gitu. Nah, yang lebih bagus adalah menanyakan langsung ke orang tua kalian. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif. Banyak ya kegiatan yang positif yang bisa kalian lakukan. Yang keempat, membaca buku. Ya, membaca buku ya tentu buku-buku yang baik ya, buku-buku yang bagus yang berhubungan dengan pubertas silahkan. Ya. Yang kelima, pilih teman yang tepat. Memilih teman itu juga harus tepat. Pak, tadi kan di awal dikasih tahu kalau kita tidak boleh pilih-pilih teman, tapi di sini harus memilih teman yang tepat. Maksudnya kalau misalkan ada teman yang menurut kalian membawa kalian kepada hal-hal yang negatif, ya jangan berteman terlalu dekat dengannya. Ya. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan bakat yang kalian miliki. Bakat kalian apa? Kembangkan dari sekarang. Pak, bakat saya bermain sepak bola. Ya, silakan kembangkan. Ya, Pak, bakat saya membaca puisi misalkan. Boleh silakan kembangkan. Pak, bakat saya menulis. Silakan kembangkan. Apapun bakatnya, selama bakatnya yang positif. Ya. Ya, Syifa, silakan. Kok ini Pak PPT apa layarnya ini PowerPoint-nya nggak ada? Masa di Bapak ada? Ada Yang lain tapi bagaimana? Ada PowerPoint-nya? nggak kelanjut gitu loh Pak. Masih dari tadi ini terus. Oh, baik. Yang lain bagaimana? Apakah ada gambar? Ya atau tidak? Ada. 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 Ada Pak. Ada ya. Ada. Mungkin ininya sih Pak jaringannya ya kayak Bapak kemarin kayak gitu, jadi jaringannya mungkin tidak stabil ya. Baik, nah itu untuk materi hari ini. Nah kalau kurang jelas nanti Siva dan yang lain Bapak akan upload materi hari ini di channel YouTube Bapak ya. Jadi kalian bisa lihat di sana, bisa mempelajari lagi apa yang disampaikan hari ini. Baik, Bapak tutup dulu untuk share-nya ya, stop sharing-nya. Baik. Nah, kita sudah kembali lagi di room sini ya. Baik. Kita akan dokumentasi dulu ya, foto dulu. Baik, semuanya dibuka ininya, videonya, diaktifkan videonya. Kita akan foto ya, akan dokumentasi. Ya, dirapi-rapikan dulu. Aduh, rambutnya, aduh rapi, kelihatan gitu kan. Tuh, kerudungnya pakai kerudung. Nah, iya.
biar cakep, biar ganteng, biar cantik semuanya. Ayo. Ya, yang masih belum dibuka dulu. Oh, Bapak. Oh, ini Bapak nggak ada yang ngikutin gitu sih. baik. Ada yang ikutin? Ada dong, 2 ya. Nah, halo. Wah, ada. Jadi kemarin kan hari Senin Bapak tidak bisa Zoom ya karena ada masalah jaringan. Nah, sekarang Bapak pakai dua-duanya biar nanti kalau di laptop mati masih ada di HP. Ya. Baik, sudah siap ya, ini sudah banyak yang dibuka ya. Baik, kita mulai ya, kita hitung. Siap. Mana ini? Oh, ini. Siap. Ya, bergaya, hitungan ketiga di capture. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Zoom hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, dan juga semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan juga kalian sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat dan bisa untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Baik. Jika ada yang mau bertanya, ini nanti saja melalui WhatsApp ya. Karena waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Ya. Untuk hari ini ada tugas tidak? Tidak ada. Ya, nanti tugasnya Bapak kumpulkan saja untuk hari Senin. Jadi hari Senin nanti kita baru melaksanakan ulangan untuk tema 6 apa ini? 6G. Ya, baik. Sebelum berakhir, Bapak tutup dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kan ulangan, Pak. Ya, latihan soal ulangan ya. Bab subtema 6G. Semua Ya. pelajaran, Pak. Kayak biasa. Tidak ya. Ulangan PTS tanggal 1 Maret ya. PTS tanggal 1 Maret. Ya.